sebagai istri utama. Mana mungkin aku bunuh selirnya? Qingyan, aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Kakak tentu tak bersalah. Mana mungkin kamarku dapat perhatian Qingyan? Ternyata kamu. Kaulah pembunuhnya. Benar. Bertahun-menahun. Kesempatan ini. Valian. Panah. 2 burung. Shen Ziheng. Karena kau aku jadi mandul selamanya, ini karma untukmu. Wantang. Itu bukan tanggung jawabku. Kau jahat. Pantas saja. Layar. Sekarat masih bersikeras. Kau tak menyesal. Nawantang, ronde ini aku kalah. Ronde ini kekalahanku. Tapi ku harap kau mengikuti jejakku nanti. Qingyan bunuh Zhao Jiao. Kau terlalu lembut. Ku habisi dia untukmu. Selama ini, kau selalu baik. Andai kau pergi dengan Shen Ziheng, Akan sempurna. Qingyan, apa maksudmu? Hahaha. Rupanya kau. Mengapa? Aku sudah lakukan banyak. Kenapa begini? Karena aku memberikan segalanya untuk pria adalah kewajiban alami wanita. Satu tak mau serahkan komando. Satu lagi tak mau melepas kekayaan keluarga, sangat egois. Zhao Jiao. Kau kan sudah mati. Nawantang. Masih tak mengerti. Kita semua terjebak rencananya. Hei! Su Qingyan. Pintar sekali trikmu. Jiao lah contoh wanita sejati. Sudahlah. Dia lebih patuh daripada kalian berdua. Putri kaya raya pun tak berarti. Dulu meremehkanku. Kini saling hancurkan sesuai rencanaku. Ternyata kau. Kau tega membunuh darah dagingmu sendiri. Anak tak berarti. Jika kalian berdua mati, kuasa harta, semua akan menjadi milikku. Nanti wanita antri beri aku anak. Kalian cuma pijakanku. Hanya lumpur di bawah kakiku. Tahu? Aku sudah melihat dunia ini. Aku kira aku bebas. Di sini selamanya. Kebencianku kutuangkan ke orang lain. Setilas. Berapa musim berlalu? Cinta itu ditanam, tanah dan waktu, bunga dan nafsu. Ayo, ikut aku keluar.
Lupakan masa lalu dan hati. Aku akan menemanimu. Bertahan di jalan cintamu. Jalan. Malam itu, bunga melati. Nyonya, apa yang terjadi? Mimpi buruk. Xiao Hua, bukankah dia sudah pulang dan menikah? Aku masih hidup. Apa? Aku terlahir kembali. Di kehidupan lalu, kukira pria adalah langitku. Tak kusangka, malah menjebak hidupku. Salah duga. Kukira ini gara-gara perempuan lain. Menindasku. Ternyata suamiku. Xiao Hua, sekarang tahun berapa? Tahun 1931, awal Juli lagi festival teratai. Nyonya, kau kenapa? Ini festival teratai. Di kehidupan lalu, Xu Qingyan suruh orang bunuh aku, lalu dorong Natang ke kolam. Salahkan aku. Dasar! Natang sakit 3 bulan. Xu Qingyan memeras keluarganya, lalu paksa aku antar ramuan plus. Hancurkan tubuhnya. Mandul seumur hidup. Bunuh dia. Ini semua ini bukan gula. Aku tak bisa punya anak selamanya. Benar. Aku putus dengan Nawantang. Kelola suka duka. Dikurung Xu Qingyan. Sungguh. Selagi belum terjadi apa-apa. Bernapas. Aku harus perbaiki tragedi ini. Adik Tang. Bagus. Dia masih ceria dan polos saat ini. Xu Qingyan, karena Langgang memberiku kesempatan kedua, aku takkan mudah melepaskanmu. Mas kawin Nawantang untuk pria. Kalau tak mau beri, mati saja. Fem! Kinye! Fingyan, tangkap si pembunuh! Malam itu, Tang. Tolong! Ini adegan apa lagi ini? Diam saja. Teriak tolong. Tolong! Hentah kamu, Betul. Sial. Kakak kebal obat? Kalau adik sudah minum, Shen Ziheng yang selalu sok terhormat bisa berkata begitu. Istri pertama, kedua, kamu baik-baik. Kami baik-baik saja. Fingyan, cepat selamatkan Qingyan. Wantang, tega kau menendang Xu Qingyan ke air. Masih nikmati penderitaannya. Xu Qingyan, di hidup ini kau takkan kulepaskan. Fata, kenapa kau ke sini? Kamu baik. Kau tidak terluka. Percobaan pembunuhan ini dengan aku bukan urusan keluarga. Apapun kata Xu Qingyan, percayalah padaku. Kenapa aku merasa kau berbeda dari dulu? Aku hanya sudah berpikir jernih. Kami cuma
Dalam konteks zaman ini, wanita malang, jangan saling bunuh. Nanti dimanfaatkan. Kakak Bo, jangan bertengkar lagi. Jangan sampai bernasib buruk seperti itu lagi, oke? Kali ini, jangan dilepaskan. Panglima kita kenapa? Mengapa belum sadar juga? Benarkah Panglima hanya tersedak air sedikit? Lalu kenapa kita belum bangun? Tak berusaha menyelamatkan? Kurang ajar. Jangan berisik di sini. Dokter, selamatkan Panglima. Bangun, Nyonya Utama. Hamba tak pantas menerima penghormatan ini. Kakak tak perlu begini. Panglima cuma kemasukan air saat tenggelam. Mana mungkin pingsan? Pasti gara-gara dia. Kalau tak serius, gagal sembuhkan Panglima, nyawamu taruhannya. Ampun, Nyonya kedua. Panglima seharusnya sudah sadar, tapi mungkin terkena ilmu hitam. Maksudmu Panglima diganggu roh penyakit? Dulunya kecil. Pernah lihat selir istana dengan gejala sama. Kasim istana memasukkannya ke dalam karung. Masukkan hewan hidup, pukul sambil teriak. Penyakitnya menular ke hewan. Selir langsung pulih. Setelahnya, Putri Nyonya kedua lahir berwawasan luas. Menurutku, cara ini bisa dicoba. Jenderal berharga, jangan pukul. Nyonya sulung dan muda. Cara ini tak logis. Jangan dengarkan dia. kurasa ini boleh coba. Cara ini bisa. Kecil dulu, ayah pernah bilang, tentara dulu, saat lewati sungai besar, harus hormati. Jangan gelisah. Jika tidak, terkena penyakit. Penyakit itu beda dari penyakit. Obat tak mempan. Harus pakai cara khusus. Kini jenderal diserang pembunuh. Mungkin. Pasti pikiran kacau. Cara nyonya kedua ini mungkin cara luar biasa. Kesetiaanmu, aku tahu kok. Karena kau peduli komandan. Lebih baik kau yang coba. Jika komandan tak sembuh atau terluka, dihukum berat. Kakak hari ini beda sekali. Nyonya pertama, Apalagi ini? Tadi kan terus bilang setia pada komandan. Saatnya buktikan kesetiaan. Apa itu? Benar-benar mau pakai cara bodoh wanita wantang itu. Aku harus bangun. Aku harus sadar. Aku harus menjerat Senzi dan ambil pasukannya. Jangan diam. Cepat bawa Panglima masuk. Ada tikus. Itu dia. Ini. Ya, benar. Ini. Berkesan. Penyakitnya keluar. Pukul. Betul kan? Panglima sudah sadar. Bintang kecil lukai Panglima. ini cara bodoh Panglima kesakitan. Sebagai istrinya, tegal lihat dia disiksa. Ini metode khusus. Butuh langkah akhir. Masih mau menyiksa Panglima. Bagaimana menghilangkan penyakit ini? Aku mengerti. Ambilkan ular.
Babus! Vingyan, jangan takut. Biarkan ular makan tikus, kau aman. Siapa suruh begini? Beraniin aku. Bodoh sekali. Vingyan, apa budak ini yang sakiti kau? Lihat pilihan kakakmu. Para pengawal, seret budak hina ini yang lukai Panglima. Hah? Ampun, Panglima! Ampun, Nyonya! Ampun, Nyonya! Panglima salah pilih orang. Tak akan ulang, tapi kurasa kau belum sadar sepenuhnya. Mau ku bicarakan lagi? Pergi semua. Kak, aku belum pernah sepuas ini. Kau lihat ekspresi Sukingyan. Ungguh lucu. Sebagai balas dendam kehidupan lalu. Tapi, masih sulit percaya. Kita terlahir kembali. Fata, kamu sangat berubah. Aku juga harus berubah. Adik pulang dari luar negeri, tentu berpengalaman. Katanya putri Eropa bisa berperang bersenjata. Benarkah? Tentu benar. Kak, kakak harus coba. Apa? Bisakah aku? Kenapa tidak? Shu Qingyan gantikan Paman Shen bulan depan. Jadi komandan militer, paksa kakak serahkan kekuasaan. Warisan ayah, kenapa beri orang lain? Tapi, wanita selalu terikat adat. Aku lakukan ini. Pasti banyak yang protes. Sulit diterima. Fata, jika pria bisa, kenapa wanita tidak? Bayo. Tadi psikolog, Liv, aturan yang membelenggu wanita, mematikan bakat wanita. Aku pergi. Tanda bintang mengeluh tanda bintang. Siapa bilang wanita hidup dari pria? Wanita cuma boleh di dapur. Sebenarnya, aku hancurkan tembok ini. Menembus langit sempit. Fata, ini baju baru yang kusuruh penjahit buat khusus untukmu. Coba lihat, suka tidak? Terima kasih, adik. Aku suka. Aku juga ada hadiah untukmu. Ini api. Untuk adik Tang, kuharap kelak jaga dirimu baik. Maafkan aku, Kak. Di kehidupan lalu, aku yang salah. Semoga kakak tak marah. Yang sudah-sudah jangan dibahas lagi. Mulai sekarang, kita saling dukung dan lindungi sesama. Aku pasti akan lindungi kakak. Aku juga menjaga kepolosanmu dan kebebasan. Jenderal, tato keduanya milik warga Shen, konfirmasi dari inspektorat.
Sensi Heng. Putri Jenderal, cuma perempuan saja. Wajar bila istri berkorban untuk suami. Hari ini, serahkan kekuatan militer padaku hari ini. Bawa pembunuh. Aku dengar langsung dari nyonya. Kepung rumah ini. Jangan biarkan siapa kabur. Ayo, tangkap Shen Ziheng. Jenderal sedang apa? Apa? Shen Ziheng. Berani sekali kau. Andalkan pasukan Shen. Berani kau bunuh suamimu. Lihat baik-baik. Ini lambang keluarga Shen. Benar. Ini milik keluarga Shen. Lalu apa maksudnya? Lambang Shen ada di pembunuh. Keluarga Shen ingin aku mati. Shenzi, kamu harus menjelaskan semuanya hari ini. Aku tak akan ragu menghancurkan ikatan kita. Jenderal. Tangan mereka ada tato Shen. Lalu mereka budak Shen? Kalau aku, saat jenderal tidur, aku beri jenderal tato. Apa jenderal? Shen Ziheng, jangan berdebat. Tato di tubuh dua pembunuh ini sudah ada 10 tambah tahun. Apa mungkin ada yang merancang ini sejak 10 tambah tahun lalu untuk menjerat keluarga Shen? Panglima, aku tak kirim pembunuh untukmu. Bagaimana Panglima mau percaya saya? Sekarang, serahkan simbol komando. Baru aku percaya tak bersalah. Lihat, saat Sitang selamat, dia langsung panik. Jadi ini, niatmu, Panglima. Shen Ziheng, cukup berkelit. Serahkan tanda komando sekarang atau kau akan kubunuh di sini. Sabarlah, Panglima. Mari kita periksa fakta. Jangan asal tuduh kakak. Aku belum tanya. Kenapa kau di sini? Kau dan Shen Zibo. Kau bisa akrab dengan Shen Zibo. Maksud Panglima, kami memang selalu dekat. Dua wanita itu kok bisa bersatu lagi? Padahal sudah kusuruh bertengkar. Mereka bersatu sama dengan. Ini ancaman besar bagiku. Sepertinya ada sesuatu padanya. Ada milik Zhao Li Zhang Wang. Wah! Bahkan marga Nala. Panglima, badannya penuh tato berbagai marga. Kamu yakin ini utusan kakakmu? Panglima, ini yang kamu sebut bukti? Masuk saja. Rudul. Nyonya. Dia menghasut kita dengan taktik kotor. Dulu aku bodoh mencintai bajingan ini. Rencana lama, ku balas habis-habisan. Tapi sandiwara ini harus diubah alurnya.
Shen Ziheng, Apa trik yang kamu gunakan? Fakta sudah jelas terlihat. Panglima tetap yakin kami yang mengirim para pembunuh ini. Panglima lupa. Tanpa keluarga Shen. Dari mana kau dapatkan jabatanmu? Jika aku mau membunuhmu, tak perlu tunggu sampai sekarang. Shen Ziheng, jangan mengoceh di sini. Atau apa? Apapun faktanya, Panglima ingin kusalahkan untuk menyingkirkanku. Ya, menyingkirkanku. Aku salah menuduhmu. Aku salah menuduhmu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Panglima, aku hanya bercanda. Kenapa kau takut? Shibo, kau wanita lemah. Tak pantas pegang senjata. Main-main dengan senjata. Biarkan suamimu. Ziheng pegang pasukan, aku mesti hati-hati. Yang penting tenangkan dulu dia. Tunggu saat yang tepat. Pas banget. Ziheng, suamimu salah. Dibohongi penjahat. Kita berumah tangga. Kau curiga sama aku. Panglima, mau jelaskan atau tidak? Panglima, siapa anjing brengsek yang berani fitnah kakakku? Dia pasti mandul sampai mati. Tahu. Haha. Santai, Ziheng. Aku pastikan keadilan. Pengawal! Bawa kedua penjahat ini turun. Aku yang interogasi. Cepat. Ziheng. Aku akan interogasi tuntas. Pelaku akan kutemukan. Pengecut tapi sok jago. Wanita macam apa yang mau sama dia? Wah, suamimu itu. Suamimu. Menurut watak Sukingyan, pasti bunuh pembunuh bayaran. Kasus ini akan tenggelam. Terlalu mudah baginya. Tenang. Mangsa harus disiksa. Baru seru. Panglima, malam ini istri kedua menemani. Mengapa? Bunda yang didatangi? Shenzi itu angkuh. Pasti tersinggung. Wajar dia pemarah. Aku akan menenangkannya. Baru pasukanku stabil. Demi jabatan, sampai menjual diri. Level jenderal luar biasa. Petue. Siap. Kibo, kau sudah tidur. Ziheng, kau belum tidur. Aku tahu kau marah padaku. Tapi hatiku hanya untukmu. Tanpamu, malam ini, seperti saat kita pertama bertemu. Jihao, aku tahu kau akan maafkan aku. Oh, dia. Bayar pajak. Jenderal, kenapa ada di sini? Kukira anjing liar menggonggong, jadi kusiram air cuci kaki. Air cuci kaki. Kurang ajar, berani melawan. Jenderal, tenanglah. Nyonya sudah tidur. Silakan bicara besok pagi. Dikasih hati malah minta jantung. Baik. Malam ini, aku ke Wantang. Sialan. Wantan, aku baru sadar. Seluruh wanita di dunia ini, kau satu-satunya yang tulus padaku. Jenderal terlalu sungkan. Sudah larut, lebih baik kita istirahat.
Tunggu. Jenderal, ini telur rebus bumbu khusus untuk jenderal. Wantang memasak sendiri, harus ku coba dengan baik. Betul. Kenapa telurnya amis? Jenderal tidak tahu. Ini bukan telur, tapi testis babi jantan. Apen! Dipotong saat babi muda masih sadar. Semakin meraung, semakin kenyal. Lihat, masih segar, masih berdarah. Wantang. Aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan militer. Tidur lebih awal. Komandan, jangan pergi. Besok ku buatkan tonik yang lebih segar. Aku akhirnya mengerti. Wanita di rumah komandan ini. Hanya kamu, paling bijak dan penurut. Komandan, Anda adalah suami hamba, juga langit hamba. Hamba pasti utamakan Anda. Shen Zihe dan Wantang itu bergantung pada latar belakang. Lalu meremehkanku. Jika mereka berdua bersatu, ya, itu akan merugikanku. Shen Ziheng cerdik, tapi Wantang itu bodoh. Malam itu, Kang Wan hancur total. Sisanya Shen Ziheng. Tak bisa bertahan sendirian. Maksudmu apa? Dosa zina ini jatuh, entah putri bangsawan ataupun tak luput dari hukuman mati. Jiao Jiao. Kamu benar-benar pembawa hoki. Panglima muda menduduki jabatan tinggi, sungguh pahlawan sejati. Kalian terlalu memuji. Aku pasti berusaha keras. Menjalankan tugas Panglima. Ini istri kedua Panglima Su. Konon putri bangsawan lalu. Karismanya luar biasa. Satu keturunan kerajaan. Putri jenderal terkenal. Tanpa kedua istri ini, bagaimana Su Qingyan hanya wakil komandan? Menjadi Panglima. Karena kalian berdua, aku dicap naik jabatan lewat wanita. Istri kedua. Ini jamuan keluarga Panglima. Istri utama absen sakit. Anda telat. Berani sekali meremehkan Panglima. Urusanku. Kau berani ikut campur. Jika kakakku tahu hal ini, pelayan berani menghinaku. Saya tidak tahu dia akan. Zhao Jiao Jiao. Apa Panglima terlalu lunak padamu? Wantan. Orang ini baru di sini, tak tahu aturan. Cepat sujud pada istri kedua. Jiao salah. Istri kedua. Jiao lancang tadi. Segelas arak ini sebagai permintaan maaf dariku. Sayangnya, Erfuren tak mau minum. Berarti kau tak mau memaafkanku. Maka aku akan berlutut memohon ampun. Wah, Wantang. Kalian berdua adalah istriku. Jangan nodai reputasimu dengan sifat cemburu. Segelas arak saja. Minumlah. Dashua yakin mau memaksaku minum ini. Tentu saja. Baik, arak ini akan ku minum.
Erfuren tak kuat alkohol. Jauh-jauh antar dia istirahat. Minumanmu beracun. Tang, kau takkan lari malam ini. Dia kupercayakan padamu. Kau tahu tugasmu. Jangan salahkan aku. Salahkan kebodohanmu. Kau halangi Panglima. Bersulang untuk Panglima. Sudah lama. Jiao belum kembali. Jangan-jangan ada masalah. Panglima. Misi selesai. Tang yang bodoh itu terjebak. Tatanya. Aku lihat istri kedua masuk kamar dengan pria lain. Wan Tang itu suci dan sangat mencintaiku. Jangan fitnah dia. Panglima, putuskan. Aku melihatnya langsung. Tak mungkin palsu. Ada skandal di kediaman Panglima. Wan Tang, ku beri ketulusan padamu. Tapi kau balas begini. Di jamuan rumah komandan, skandal memalukan ini. Takkan ku beri toleransi. Ayo, mari kita lihat sendiri ke sana. Pasukan, hancurkan pintu. Wan Tang kehilangan nama baik. Kini kau di bawah kuasaku. Kau lihat saja, masih bisakah kau sombong seperti dulu? Berhenti! Komandan, apa maksud ini? Wan Tang sedang tidak sehat. Beristirahat. Tega bawa orang luar. Menerobos kamarnya. Istirahat. Jelas-jelas dia berselingkuh. Sen Heng. Sampai sedekat itu dengan saudari. Padahal kau tahu salah besar. Masih melindunginya. Nyonya besar. Hamba saksikan. Nyonya kedua selingkuh. Harap Nyonya jangan bertindak gegabah. Ini hanya omongan sepihakmu. Jika yang di kamar bukan nyonya kedua, beranikah kau tanggung dosa memfitnah? Abu, Nyonya kedua cantik jelita. tapi benar-benar berselingkuh. Berwujud emas dan berharga, tapi berbuat mesum. Wajah manis, hati busuk. Sekarang ini, masih ada pembelaan? Semua hadirin bisa saksikan. Malam itu, Tang adalah wanita yang tidak setia. Reputasi penting bagi wanita. Jenderal pernah berpikir, dampak dari tindakanmu terhadap adik Wan Tang karena kecurigaanmu saja. Meski Tang tak bersalah, dia dianggap pembawa malapetaka, mendapat cercaan seumur hidup. Reputasi. Bagi seorang wanita, kesucian yang utama. Jika dia berselingkuh, haruskah aku diam saja menutupinya? Pria mana yang tahan dipermalukan seperti ini? Cepat buka pintu. Jenderal, aib keluarga jangan diumbar. Lebih baik. Karena masa lalu kita. Jaga martabat kita. Persahabatan. Sejak dia khianati aku, tak ada lagi ikatan. Hari ini, aku akan menghukum mereka. Minbia! Dunia ini penuh kejahatan. Putri bangsawan ini hanya perempuan jalang yang tidak tahu diri. Aku tak bisa memaafkan. Hari ini aku tegakkan keadilan. Mempermalukannya. Menghukumnya. Pelajaran bagi semua. Peringatan. Ramai sekali. Ini sedang main apa? Kenapa kau di sini?
Aku sedang mabuk, jalan-jalan di taman. Tiba-tiba kena tuduhan. Berzina seenaknya, Komandan. Sejak kapan suka menguping? Tidak mungkin. Orang dirancang itu. Komandan penasaran ya? Silakan lihat. Wantang tidak tertipu. Jangan-jangan Xiao Jiao Jiao. Tunggu. Mungkin. Pelayan mana yang berani? Di sini terlalu ramai. Nanti saja dibahas. Lagi pula, aib keluarga jangan disebar. Oh, ternyata Komandan juga tahu aturan itu. Lalu saat menuduhku berselingkuh, kenapa tak peduli harga diriku? Wantang. Aku terbawa emosi sesaat, hilang akal. Malangnya, aku sedang marah besar dan tidak rasional. Adik Jiao Jiao, benarkah ini kau? Oh, Panglima! Kenapa aku bisa di sini? aku tiba, sayang. Berani sentuh aku? Ingin mati ya? Aksi dimulai. Kenapa aku bisa di sini? Ini bukan Jiao Jiao Zhao, selir kesayangan Panglima Su. Berani berzina, tega-teganya selingkuh dengan suamiku. Dasar tak tahu malu. Panglima yang bahkan selir sendiri tak mampu kendalikan. Jiao Jiao yang cerdas malah mencoreng wibawaku. Dia harus dibasmi. Dengarkan penjelasanku. Aku difitnah. Bajingan. Cepat seret perempuan dan laki-laki ini keluar. Pukuli sampai mati. Kasih ampun, Panglima. Panglima, Jiao Jiao salah. Maafkan Jiao Jiao. Bukankah Panglima bilang, hanya Jiao Jiao yang setia padamu? Berdua. Sekarang melihatmu saja. Membuatku muak. Panglima. Panglima tahu. Semua ini perintah Panglima. Diam kau. Tidak mungkin. Benarkah ini? Kejam sekali, betul. Tunggu. Pakaian Jiao Jiao rapi, tak mesum. Tak buktikan kebersihan. Tak bersalah. Kau kira Jiao Jiao dipermalukan. Hanya mempermalukanmu. Kau tahu harga diri perempuan. Penting baginya. Tapi kau tetap node istrimu. Ini lebih kejam dari membunuh mereka. Mengapa? Justru mereka bela aku. Zhao Jiao Jiao selalu menyusahkan kalian. Ngapain membelanya? Dunia ini sudah kejam pada perempuan. Berapa banyak perempuan mati karena tuduhan palsu yang tidak jelas? Kesucian bukan ada di balik gaun, tapi belenggu ini merantai kebebasan kami hingga seluruh hidup. Perseteruan pribadi tak berarti nuraniku tak akan membiarkan perempuan mati sia-sia demi kesucian. Nyonya, Urusanku pribadi. Bukan tempat kalian mengatur. Wakil Q. Segera tenggelamkan dia. Sukingen, Sukingen. Mengapa baru kini? Ku tahu sifat aslimu. Tahu. Tak takut kuungkap. Sukingen, kau bilang aku perempuan. Dia jahat. Tapi saat Tang Sen membuatmu malu, malah kau bilang padaku, hanya Jiao Jiao pahamiku. Benar, niatku memang jahat. Dari keluarga sederhana. Akulah yang meracuni Wantang. Tapi Sukingen, jangan lupa. Kaulah yang menyuruhku. Jahat. Berani memfitnahku. Segera bawa dia pergi. Berani berbuat takut bertanggung jawab, Sukingen.
Kau hanya ingin menghina kedua istrimu. Lalu rebut kekuasaan finansial dan militer. Ternyata ini semua ulah Panglima Su. Wajah manis tapi hati busuk. Takkan kawinkan putriku dengan orang begini. Jiao jiao jiao. Kau keterlaluan. Bersikap manis selama ini. Hanya demi senyummu. Tapi ujungnya seperti ini. Su Qingyan. Wanita bukan manusia bagimu. Hanya pion di permainanmu. Durjana! Hentikan! Ini adalah Komandan Lin, pemimpin militer 5 provinsi. Atasan langsung Su Qingyan. Komandan, kenapa Anda datang? Menyimpan narkoba, fitnah istri. Kemampuan sudah Shuai atur keluarga. Membuatku terkejut. Aku ingin kau atur militer. Kini ku sadari, rupanya salah menilai. Gagal atur rumah tangga. Pohon Komandan beri kesempatan. Sudah. Rumah tangga ditangani kedua nyonya. Su Qingyan, berhati-hatilah. Komandan, dengarkan aku. Komandan! Sekarang kau mengerti? Pria yang kau lindungi mati-matian. Cuma perendah perempuan. Pengecut manfaatkan wanita. Aku memang salah sejak awal. Penjahat. Jenderal, ampuni. Salahku. Jiao jiao jiao. Kukira dia penuh pertimbangan. Sebabkan aku kehilangan jabatan. Tidak. Pengetahuannya berbahaya. Jika dia bicara, Saya paham. Habisi dia hari ini. Atur seperti bunuh diri. Jiao Ziao. Paduka, mari saya antarkan. Wah, wah. Valian. Kalian mau apa? Jangan diam, pergi. Kenapa selamatkan aku? Padahal aku pernah lukai kalian. Zhao Jiao Jiao, kau sangka kami benci kau? Herliu, yang kami benci adalah zaman ini. Benci istana yang membunuh perempuan. Benci pria sepertimu yang hina perempuan. Mereka batasi nilai wanita hanya sebagai istri saat masih ada ibu. Menyia-nyiakan hidup. Kau khianati aku. Tapi aku paham. Nyawamu dikendalikan oleh Su Qingyan. Terpaksa menikam kami demi bertahan hidup. Ini salahku. Tak seharusnya demi Su Qingyan memanfaatkan kalian. Di dunia ini, yang patut dihakimi bukan kami perempuan, tapi mereka yang menghisap darah kami, lalu menguras habis nilai kami. Naiflah. Ini emas dan surat beasiswa, serta tiket kapal. Di pelabuhan, temui Kapten Zhou dari Zenyuan. Dia bawa kamu ke Inggris. Dokumen kuliah. Intis. Wanita terkurung sepertiku. Separuh hidup terbuang. Masih bisa kuliah. Kenapa tidak? Semua wanita berhak mendapat pendidikan. Hanya lewat belajar kita tahu betapa luasnya dunia kita. Bukan hanya sekadar ruang belakang istana. Cepat pergi, jangan menoleh. Dia.
Nona Shen. Papa, terima kasih. Kesempatan hidup untuk diriku sendiri. Tidak. Nona Shen, ayahmu masih ada. Apa? Itu Shu Qingyan. Shu Qingyan dulu mengincar posisi Dashuai. Dia bunuh Shen Dashuai di Kurumbi, ruang rahasia keluarga Su. Maaf. Duda. Terima kasih. Dulu kukira Shu Qingyan adalah dunianku, itulah harapanku. Tapi cahaya sejatiku justru mereka. Wanita yang kusangka musuh. Ruang rahasia Zhao Jiao. Penjagaannya lebih ketat dari dugaan. Ternyata benar-benar Shu Qingyan. Ayah percaya padanya. Andalkan. Tidak punya hati nurani. Kak Heng, jangan terburu-buru, nanti mereka waspada. Lepaskan! Aku tak bisa biarkan ayah sendirian di sini. Kak Heng, tenang saja. Pasti ku selamatkan pamanmu. Aku tadi terlalu emosi. Pengingatmu berharga. Penyelamatan ayah butuh perencanaan. Nyonya. Mau tolong siapa? Kami datang untuk selamatkan Panglima. Menyelamatkanku. Chu, Panglima dicopot Lin. Kami sedang usahakan pengembalian jabatan dikembalikan. benarkah? Dengan dukungan Nyonya. Aku pasti bisa pulih. Tapi, malam begini, bagaimana kalian bisa ada di sini? Shu sedang tidak tenang. Kuperiksa ke ahli Feng Shui. Katanya, Feng Shui-nya jelek. Aku dan Wantang memeriksa untuk cari solusinya. Hanya perempuan, picik dan bodoh, percaya pada roh dan dewa takkan menyadari bahwa Shen ditahan di sini. Ruang ini, wilayah terlarang Su. Bukan untuk kalian saja bisa datang, apalagi aku. Tempatnya sepi, gelap dan lembab. Sayang Nyonya menderita. Jangan kembali. Tenang, Panglima. Takkan terulang. Tapi, 3 hari lagi ulang tahunku. Panglima tidak lupa, kan? Tentu saja aku ingat ulang tahun Wantang. Tenang, akan kumeriahkan. Benar-benar sejalan pikiran kita. Sejujurnya, aku juga telah menyiapkan kejutan untukmu. Oh? Wanita mudah dibujuk. Cukup rayuan manis. Mereka akan membantuku lagi. Panglima, aduh bahaya. Katakan. Zhao Jiao. Zhao Jiao diculik. Siapa pelakunya? Tiba-tiba. Tak terlihat. Tidak berguna. Jenderal, istri pertama dan istri kedua tidak mungkin. Sering berebut perhatian. Sudah lama bermusuhan. Shen Ziheng hanya berbicara. Hanya basa-basi di depan umum. Apalagi, dua wanita itu tak mungkin lakukan ini. Lupakan. Wanita itu takkan timbulkan masalah besar. 3 hari lagi pesta Wantang. Banyak tamu beragam. Kunci rapat ruang ini.
Siapapun dilarang mendekat. Wantang, hari ini kau Bersinar dan memesona. Asalkan Jenderal senang. Masalah dulu. Karena hasutan Zhao Jiao, aku salah menuduhmu. Jangan percaya kata-kata orang jahat. Menyalahkanku. Tidak mungkin. Jenderal segalanya. Takkan kusalahkan Jenderal. Su Qingyan. Aku bukan wanita yang suka mengeluh. Apa yang kau beri padaku? Setiap tindakanmu akan kubalas. Gubernur Lin termakan hasutan Zhao Jiao. Aku sedang diskors. Situasiku sangat sulit saat ini. Jika bisa dibantu oleh kakakmu, Jenderal tenang. Wantang pasti bantu. Jenderal. Wantang kirim anggur langka impor dari Prancis. Khusus untuk Jenderal. Wantang. Pertama kali kau ajak aku minum. Di anggur. Anggur beracun. Su Qingyan. Kau tega menuduhku. Lebih baik berhenti. Lebih baik kau ceraikan aku sekarang. Biar ku pulang dan warisi tokonya. Wantang. Jangan. Aku bercanda. Ini, lihat. Aku minum. Muh. Sudah rasakan ketulusanku, Jenderal. Su Qingyan. Kau benar-benar mabuk. Tidak. Kok minuman ini bikin pusing ya? Not me. Helati. Masuk! Dikasih umpan langsung mau hampa. Periksa teliti. Jangan ganggu penjaga. Ayah! Ayah! Kak Paman bagaimana? Syukurlah. Masih bisa diselamatkan. Permi. Ayo pergi sekarang. Berhenti! Astaga, ibu muda, Anda, Minggir, aku harus selamatkan ayah. Panglima perintah. Siapapun yang masuk, mati. Nyonya, maafkan hamba. Fata! Bos! Rontan, jangan. Kau tidak apa-apa. Tatapku. Syukurlah kau aman. Jangan diulangi lagi. Kamu dengar? Sensi Heng. Nah, Wantang. Berani kalian menipuku. Ayah sudah diurus di Villa Barakota. Su Qingyan tak temukan dia. Su Qingyan tegas sakiti gurunya sendiri, memang tak punya hati. Paman bagaimana? Nyawa tak terancam. Tapi diracuni Su Qingyan. Tuh, masih belum siuman. Dokter bilang, hanya bisa berusaha. Tenang kak, aku akan carikan dokter terbaik untuk paman.
Senzibo, nah Wantang. Ternyata kalian berdua bersekongkol. Jenderal sangat murka. Ada masalah apa? Jangan pura-pura. Apa yang kalian buat, kalian sendiri tahu. Benar-benar salah lihat. Sampai tak sadar rencana licikmu. Maksud komandan apa? Wantan benar-benar tak paham. Mungkin masih mabuk. Tak mau bicara. Baiklah. Akan kugertak kalian terpisah. Penyiksaan saat interogasi. Tak akan kalian tahan. Pengawal! Bawa mereka. Komandan, Laksamana Shen masih di penjara, tapi sudah tidak bernyawa. Apa itu? Ayah hilang begini. Su Qingyan pasti curiga. Bukan aku. Gunakan mayatnya pengganti. Ayahku tewas, Su Qingyan. Bukankah kau bilang ayahku hilang? Dia di tanganmu. Apa kau lakukan padanya? Oh Tuhan, apakah Paman Shen mati karena jenderal? Pantasan jenderal larang kita ke zona terlarang. Jangan asal bicara. Shen hilang di medan perang. Apa urusanku? Orang bermarga Shen bukan hanya dia. Su Qingyan, jika kau terlibat dalam hilangnya ayahku, tentang Anda, aku rela taruhan nyawa untuk mencincangmu. Di Kemah, masih ada tugas militer. Nanti aku kembali. $500.000 perak. Jabatan komandan bisa ku dapatkan. Komandan, bahaya, gaji tentara belum lunas. Markas kita akan disita. Onya, kemana? Istri utama bilang, selama lokasi Komandan Shen tidak diungkap, dia akan setujui dana. Tenang. Shen Ziheng tak mau bantu. Masih ada istri keduaku yang patuh. Tanda bintang mendesah tanda bintang. Akhir-akhir sibuk militer. Mengabaikan Wantang. Di zaman kacau ini, aku butuh 500.000 tambah pasukan. 500.000, bukan masalah. Tenang, Wantang akan berusaha. Sudah kuduga. Bodohnya mudah ditipu. Sayang, malam ini ku temani kau. Sayang, hanya ini. Kata jenderal tadi, butuh dana. Bantang usul. Mari mulai dari memangkas pengeluaran. Bantuanku cuma, aku yang harus berhemat. Lalu apa lagi? Apalagi? Aku tahu. Dibilang naik jabatan hanya karena wanita. Aku tak akan minta uang dari keluarga. Tak akan kubiarkan orang bahas jenderal. Tiga hari ini, cuma roti jagung atau bubur nasi. Tak malam berani melawan? Jenderal, jangan bilang. Ternyata bisa hemat uang. Aku mencium bau daging. Apa karena kelaparan? Halusinasi.
Fata, aku sudah kenyang. Makan lagi. Tubuhmu lemah. Jenderal, kenapa datang? Aku tak datang. Bagaimana tahu istriku? Biarkan makan sederhana. Makan enak sendirian di sini. Panggil orang. Tang gagal kelola. Mulai hari ini. Mas kawin disita. Nay! Apa maksudmu? Dengan mas kawin ini, aku bisa menyuap untuk jadi komandan berikutnya. Selama ini kalian kira kebaikanku tidak terduga, semena-mena, sampai membuat kalian lupa diri. Tidak tahu kewajiban perempuan. Mulai sekarang, belajar dari ibumu tentang 3 ketaatan dan 4 kebajikan perempuan. Ketaatan istri. Cukup biasa saja. Bicara istri. Cukup bicara sederhana. Penampilan. Cukup sederhana saja. Keterampilan. Tidak perlu istimewa. Suci, tenang, sederhana. Disiplin. Gerak teratur. Itulah budi wanita. Pilih kata bijak. Hindari kasar. Bicara tepat waktu. Tak mengganggu. Itulah ucap wanita. Kalian pasang ajaran ini di altar leluhur. Obat segala. Basi, buang aturan kuno. Salin sendiri, nenek tua. Nona Tang, kau memberontak? Panggil semua. Hukum keluarga. Siapa berani? Api ini mematikan. Asata, Ji Heng lebih bijak. Apa-apaan ini? Nyonya, kau perempuan, tapi menindas sesama. Berani kutanya, pernah kau alami diskriminasi gender? Tak pernah penasaran, kenapa perempuan jadi bawahan di dunia ini? Adilkah ini pada perempuan? Tak ada rasa tak adil dalam hati. Farena, sudah turun-temurun begini. Suami segalanya. Tradisi kuno selalu benar begitu. Mengapa perempuan sejak lahir harus rendah dari pria, Nyonya? Saatnya berubah. Pemberontak. Ji Heng memberontak. Api, padamkan. Bagaimana, Bu? 2 menantu melayani ibu, puaskah? Nah, Jauhkan mereka. Ibu masih ingin hidup lama. Masih ingin hidup. Shen Ziheng dan Wan Tang, kalian hebat. 3 hari lagi aku dilantik. Saat aku jadi komandan, buat kalian menyesal. Dasar cewek. Ini urusan pria. Cewek macam kau ikut-ikutan apa? Tak mau lihat aku. Baiklah. Lalu ini, kalian kenal? Stempel komandan. Ini stempel komandan. Kok di tanganmu? Ji Putri Komandan Shen. Stempel diberikan ke Z. Artinya dialah penerusnya. Stempel ini sama dengan komandan. Ngawur. Perempuan seperti kau ingin memimpin kami dan jadi komandan. Sungguh konyol. Wanita tak bisa jadi komandan. Kemampuan Xing melebihi kalian semua di sini.
Shenzing sekuat apapun tetap tak layak memimpin pria. Saudara-saudara, jangan berdebat, kita pergi. Wakil gagah. Di hadapanku yang cuma wanita, kau pamer kekuatan. Di hadapan Su Qingyan, kau langsung jadi pengecut. Tak perlu kau mengajariku. Nona besar. Orang tua lemah sepertiku memalukan sang komandan pemimpin. Pria tua itu berani berlutut ke wanita. Kau juga pantas mati. Kubunuh kau sekarang. Rasakan kuasa pria atas wanita. Berani tembak. Ayah, tembak aku. Sekarang kutanya, perempuan bisa pimpin pasukan? Kapten dari Zuang bawahan Komandan Shen siap ikut perintah Nona besar. Hormat untuk komandan. Gantikan posisi komandan. Tenang saja. Begitu komandan besar menjabat. Negara di atas segalanya. Rakyat yang utama. Hidup Komandan Su. Bertahun-tahun kurencanakan. Akhirnya ku dapat yang ku mau. Shen Ziheng tang waktu itu. Malam ini kalian mati. Kutolak. This. Shen Ziheng. Tempat seperti ini bukan tempat untukmu. Pulang. Kebetulan. Aku datang untuk rebut posisi komandan. Ini stempel komando ayahku. Dia tunjuk aku sebagai penerus. Sungguh. Zihan. Kukakui aku mengabaikanmu belakangan. Tapi ini bukan tempatmu. Pulanglah. Su Qingyan, jangan-jangan kau kira perempuan tuntut hatnya. Berarti merajuk saja. Benar jadi komandan? Medan perang bukan main-main. Darah membuatmu pingsan. Nanti kabur sambil nangis. Wanita berani rebut jabatan komandan? Wanita sok kuasa. Kodrat wanita urus keluarga bukan kuasai pria. Panglima Su selalu membela rakyat. Banyak kebijakannya. Saat banjir Jiangzhou, programnya menyelamatkan banyak korban bencana. Kau cuma perempuan, tak pantas gantikan dia. Shen Ziheng, kau kekanakan. Dunia ini milik pria. Kali ini kau pasti kalah. Hadirin semua. Hadirin semua. Aku maju untuk jabatan ini. Bukan ambisi pribadi. Tapi demi kebenaran. Su Qingyan itu terus mencuri prestasiku. Benarkah Masaksi ada hal seperti ini? Wanita jahat omong kosong. Jenderal Su takkan mencuri prestasimu. Iya juga. Masa bisa begitu? Betul juga. Sialan saja. Terlalu panas. Bicara. Strategi penanggulangan banjir Jiangzhou. Program padat karya. Aku sendiri yang tulis semua solusinya. Su Qingyan, kau naik dengan injak prestasi wanita. Tidak merasa malu. Tulisan halus Nyonya Shen memang ada di sini. Jangan-jangan Jenderal Su benar-benar mencuri prestasinya. Lalu apa? Sebagai wanita, kau harus diam-diam mendukung suami. Jika semua wanita tampil seperti dia, harga diri pria akan hancur. Shen Ziheng, jangan bicara sembarangan. Meski itu idemu, lalu apa jadinya? Jabatan komandan harus pimpin pasukan di medan perang. Butuh fisik dan keahlian menembak. Cie, hasil pengalaman tempur kami para pria. Kau perempuan rumahan, tak layak memimpin.
Siapa bilang aku lebih buruk darimu? Aku benar-benar lebih buruk? Kau sebut menembak. Ayo kita buktikan. Kalau kau menang, aku akan pergi. Kalau aku menang, jabatannya jadi milikku. Oh, aku akan membuatmu mengakui kekalahanmu. Siapkan sasaran. Sasaran hanya benda mati. Tak kelihatan skillmu, Nyonya. Lebih baik jadikan lawan latihan. Jenderal mengusulkan permainan kejam ini. Tak takut ada korban? Dalam perang, yang dibutuhkan nyali jika Nyonya takut. Jika kau takut, Bukan. menyerahlah saja. Pulang saja. Baik. Ayo bertanding. Wanita tetaplah wanita. Nanti saat senjata di kepalanya, lihat apakah dia masih tersenyum. Nyonya, silakan duluan. Shenzi, ini akibat perbuatanmu. Bahkan jika ku tembak kau di sini, bisa dianggap kecelakaan. Nanti harta keluarga Shen semua jadi milikku. Lupa bilang, Panglima. Pasukan Lama Shen kini berada di luar lapangan. Panglima, bidik tepat. Follow. Sampai membuatku celaka. Pasukan Shen pasti akan segera. Sial. Su Qingyan. Rupanya kau tak bisa juga. Sekarang, giliranku. Panglima, kau harus hati-hati. Jika lara senjataku melenceng sedikit, semua akan musnah. Jangan tembak. Oke, oi. Istri pertama jago tembak. Wanita sehebat pria. Kini kau tahu kemampuan menembak tak kenal gender. Shen Ziheng, sudah cukup, hentikan. Jangan lupa, ayahmu masih ku pegang. Ayahku. Ayahku. Bukankah dia sudah hilang? Aku beritahu kamu, ayahmu tak pernah hilang. Dia ku sekap di ruangan rahasia keluarga Su. Pergi sekarang. Ayahmu ku bebaskan. Kalau tidak, Su Qingyan, kau pikir begitu? Bisa ancamku pakai mayat. kau tahu bagaimana? Itu adalah mayat pengganti yang ku cari, Su Qingyan. Kau bunuh ayahku demi jadi komandan. Akan ku habiskan urusan ini sekarang. Panglima, kau kalah. Shen Ziheng, kau pikir menang? Tidak semudah itu. Apa maksudmu? Bawa mereka. Panglima. Pui. Ajudan Li Su Qingyan. Permainan apa lagi ini? Panglima. Aku bersalah, Panglima. Panglima, aku dan Ziheng saling mencinta. Apa? Istri utama berselingkuh dengan ajudan? Omong kosong. Kapan aku mencintaimu? Benarkah? Kau ini. Bagus. Ziheng, aku sudah mengaku. Kau juga harus mengaku. Mungkin Jenderal akan memaafkan kita. Ini pakaian dalamku, ya. Kenapa ada padamu? Di mana istri? Istri, aku tak ingin ungkap aib ini. Tapi kau yang mulai. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Korset ini milik istriku saat berselingkuh dengan Letnan Li. Bukti di ruang kerjaku. Di dunia, nasib wanita bagai sutra ini mudah sobek. Siapa sangka istri utama yang suci ternyata pelacur? Omong kosong. Mungkin istri utama tak bersalah. Lalu kau lihatlah, penampilan bisa menipu. Betul.
Dia juga setuju. Kemben saja mau menjatuhkanku. Saya dan Wakil Komandan Lee tak ada hubungan apa-apa. Cuma omongan mau nodai reputasi wanita Sukingyan. Caramu masih sama seperti dulu. Sama hinanya. Saya punya bukti. Nanti tidur bersama malam-malam. Pasti saya tahu rahasiamu. Jika tak salah ingat, di lenganmu ada tahi lalat merah. Kamu benar-benar berusaha keras. Demi menjatuhkan saya, sungguh berusaha keras. Benar atau tidak? Kita lihat saja. Benar ada. Istri utama ternyata berselingkuh. Ada tahi lalat merah. Padahal aku bahkan membela dia. Dia ternyata wanita jauh. Memalukan Komandan Shen. Campakkan dia. Perempuan seperti ini pantas dikurung kandang babi. Kandang babi. Jaring laba-laba. Tangkap baik-baik. Istriku yang baik. Kehormatanmu hancur. Rasakan. Sukingyan kau licik. Baru permulaan. Pulang. Nanti kita hitung. Lepaskan! Jangan takut. Aku di sini. Tang malam itu. Ini bukan urusanmu. Sukingyan, kau benar-benar jahat. Tenanglah. Saudara-saudara, hari ini kalian saksikan. Nyonya Shen tidak setia dan pantas ditenggelamkan. Tapi sebagai putri Komandan Shen, aku maafkan jika dia serahkan lambang komando. Dia akan mati. Timpe. Tidak akan kuberikan. Kau tidak takut aku lukai Wantang. Apa maksudmu? Akan kubuat ia dipermalukan seperti dirimu. Kau pasti tahu rasanya ini. Kamu jangan berikan padanya. Aku tidak peduli. Kau seorang putri komandan, malah mempermalukan kaum wanita. Hukum kandang babi. Inilah dunia ini. Apakah itu tetap dikuasai kaum pria? Jangan. Nawantang, kau pikir kau bisa kabur? Rumah sakit hadiah kakakmu. Kau pikir aku akan biarkan tetap ada? Nyawa dibayar nyawa, rumah sakit itu pembunuh. Nawantang, bayar nyawa anakku. Tidak apa-apa. Putraku yang malang hanya terkena angin dingin. Setelah ke MS Rensin, dia sakit lalu mati. Kalian pembunuhnya. Benar. Jangan sok berkuasa hanya karena jadi istri jenderal. Komandan Su, kasih keadilan untukku. Istri kedua Anda punya rumah sakit nakal. Bunuh orang pakai racun. Nyawa dibayar nyawa, keadilan menuntut. Jangan tuduh kami. Buktinya nyata. Jangan berkelit. Shu Jenderal Abdi Rakyat tak lindungi istri sendiri. Jenderal Su ini mengabdi, tak memihak sayangnya. Dua istrinya ternyata wanita jahat. Nawantang, Shen Ziheng, ini pilihan kalian. Pengawai, tangkap Shen dan Na. Sukingyan, ini ulahmu, kan? Kau lebih hina dari binatang. Nyonya, kesalahan harus dihukum. Jangan salahkan suamimu. Bawa mereka ke penjara. Pasukan Shen, salah tempat. Harusnya kau di Villa Barat, merawat ayahku. Nyonya pertama dan kedua, buruan Komandan Shen, Sukingyan. Sudah membakar habis Villa Barat kota. Dia temukan ayahku. Baru dapat kabar. Komandan sudah. Nona besar, aku bawa kalian pergi.
Kedua nyonya sudah sampai sini. Masih mau lari dari genggamanku, Lati. Sukingyan. Kau jahat. Jahat. Malam itu, sadarlah. Di zaman ini, wanita tak boleh lebih dari pria. Alright. Kau belum tahu? Kakakmu meninggal. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lihatlah isi telegram ini. Yang tertulis. Aduh. Cheng Yu pulang dari Asia Tenggara. Kapal kena badai. Semua tewas. Sungguh rezeki untuk menghabisi kau. Kau bajingan tak tahu malu. Sekarang kalian tak punya dukungan, aku hancurkan kalian. Lebih mudah dari menginjak semut. Kekuatan militer, kekuatan finansial, milikku saja. Perempuan ya perempuan. Di zaman manapun, nilai perempuan hanya melayani pria. Dukung pria, beranak, hangatkan ranjang. Di kehidupan ini berikutnya. Reinkarnasi. Hidup setelahnya. Jangan harap bangkit. Haha. Biarkan mereka di sini. Mati perlahan. Sukingyan. Dia memotong semua jalan keluar kita. Ayah pahlawan setia. Dikurung Sukingyan lama. Akhirnya mati sia-sia. Dunia ini. Kenapa bisa begini? Kakak Bo, masih ada harapan jika kita kabur. Kita pasti akan. Meski kabur pun. Apa gunanya? Reputasi kita hancur. Ayah mati. Pasukan bubar. Kakak juga. Kakak juga. Wantan. Tak mungkin menang. Bahkan tak bisa lawan dunia. Kak Bo, jelaskan. Apakah wanita memang harus terkurung begini? Merangkak minta maaf pada pria? Tidak. Apakah kita yang salah? Mungkin. Fata. Aku kedinginan. Apa aku akan mati? Jangan takut. Aku temani. Fata. Tak kira bisa hidup lagi. Tetap tak lawan pria brengsek itu. Ya, tak kira manusia. Tetap tak bisa lawan takdir. Siapa kamu? Ada masalah, Nyonya. Kabur dengan istri kedua. Mereka buat pengaduan. Mau laporkan ke investigasi. Apa? Dua wanita ini. Istri pertama hancur reputasi. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Benar juga. Sejak dulu, tak ada istri yang menuntut suami. Mereka terlalu polos.
Mohon hakim buka sidang. Memfitnah istri biadab. Hatim. Dua istri keluarga Su berani tampil di bawah terang matahari. Memalukan sekali. Dua wanita jahat, satu pezina, satu pembunuh. Kalau aku, bunuh diri saja. Wanita melapor suami. Kurang ajar. Pengadilan memanggil. Kak Bo, apakah kamu siap? Sekarang giliran aku. Menuntut keadilan. Identitasmu, gunatanmu. Hamba Nawantang gugat suami Su Qingyan, pembunuhan, memfitnah istri. Hamba Shen Ziheng gugat suami Su Qingyan, patricida, memfitnah istri. Dosa sendiri berani tuduh Jenderal Su. Betapa sialnya keluarga yang menikahi dua pengacau ini. Istri menggugat suami. Tak pantas. Kurang ajar. Su Qingyan nikahi hanya demi keluarga Shen, demi kekuasaan dan hartana. Dia fitnah RS Rensin. Fitnah kakak Heng, zina, bunuh ayah, rebut. Mohon hakim teliti dengan adil. Su Qingyan berhati serigala. Kami hanya ingin keadilan. Hamba Shen Ziheng, hamba Nawantang. Mohon penyelidikan untuk memulihkan nama kami. Bukti tidak cukup, ditolak. Kurang ajar. Dari dulu pria gugat wanita, bukan sebaliknya. Mundurlah. Benar-benar. Berani fitnah Jenderal Su. Sekarang kena batunya. Dua wanita ini pantas dikurung seumur hidup. Siapa berani masuk paksa? Murid sekolah wanita Lin Qian. Mohon hakim terima kasus ini. Buruh tekstil Su Xiao Xiao. Mohon hakim beri keadilan untuk Nona Shen dan Nona Na. Malam itu, Tang Shen. Kalian sudah gila. Sekalipun bawa pendukung, fakta tak berubah. Tuan, kami bukan diundang nyonya-nyonya. Kami datang sukarela. Untuk buktikan perempuan punya hak atas keadilan. Kurang ajar. Kalian para wanita ikut campur urusan laki-laki. Kenapa tidak boleh? Kamu benar. Satu orang tidak bisa mengubah dunia. Tapi bersama kita bisa. Setara, adil bersama. Setara, adil bersama. Kawan, ayo bersuara. Tenang, tenang. Ini ruang sidang, bukan pasar. Tuan, jika tetap menolak kasus ini, kami akan laporkan ke pengadilan tinggi. Hukum, kasus diterima. Panggil Su Qingyan. Dua perempuan ini kabur terlalu mudah. Berani lapor gue. Gue akan bikin mereka kapok. Qi Heng, Wantang. Kalian harus sampai seperti ini hanya karena salah paham. Kalian mau berurusan di pengadilan? Ini benar-benar merugikan. Su Qingyan, singkirkan sikap munafikmu. Kami sudah muak. Jika kalian nekat berurusan di pengadilan, maka aku tak akan lagi berbaik hati. Shen Zibo dan Wantang, kalian jual obat palsu cabut nyawa. Aku cuma ungkap kejahatan kalian. Bunuh saja, tutup mulut. Sekarang, berani tuntut aku. Dasar bohong. Kau yang putar fakta, Su Qingyan. Jangan ngaco. Santai. Aku ada saksi. Bawa ke sini. Malam itu, anakku minum. Obatmu lalu tewas. Mati. Yang mulia hakim, hukum dia ganti nyawa. Tidak ada autopsi, tidak ada uji laboratorium obat. Hanya dengan mayat tak dikenal, kau ingin menyalahkanku. Yang mulia, saya minta autopsi. Putuskan nanti. Tang Ban, tanpa bukti bela diri, aku akan hukum mati kamu. Dan segel rumah sakit. Dr. Song Yun mohon bertemu. Yang mulia, korban tewas bukan karena Sui Hansan, tapi akibat racun akar ular. Pohon, apa bukti yang bisa kau ajukan?
Semalam saya periksa jenazah. Temukan akar ular di perutnya. Ini laporan otopsi. Periksa oleh Yang Mulia. Perempuan macam apa berani jadi dokter? Menurutku kau pasti. Tangban, silakan kemari. Wantang, Kabur dari hukuman itu salah. Apalagi memasukkan bukti. Ini kriminal. Jenderal Su bijaksanalah. Baru pulang dari Jerman. Lulusan Jerman. Diakui oleh seluruh dunia. Perempuan, sertifikatmu patut dipertanyakan. Bagaimana kamu bisa lulus ujian? Seperti pria lainnya. Rawafia. Dari Asia Tenggara. Asal di Asia Tenggara. Bisa fatal jika overdosis. SS Rensin tak pernah sediakan obat ini. Anakku mati. Aku tewas. Saya punya. Ada bukti. Di dalam obat ini berisi akar ular. Obat RS Rensin. Ada masalah betul. Ini palsu. Membunuh demi uang. Tembak mati. Matikan mereka sekarang. Tidak pantas hidup. Hukum mati sekarang. Yang Mulia, vonis ini gegabah. Pasti ada kesalahan. Harap diteliti ulang. Wang Tao. Bukti nyata. Jangan bantah lagi. Nyawa ganti nyawa. Wajar saja. Maka dia, Nona Tang masih mau berkata apa? Tunggu. Zhao Jiao Jiao, Excelir Su Qingyan. Ada kabar penting. Putri Sen. Lama tak jumpa. Zhao Jiao Jiao. Berani-beraninya kau kembali. Apa? Aku masih hidup. Kau ketakutan. Yang Mulia. Wanita ini larikan dari Su. Selir kaburan. Dia sangat licik. Jangan percaya ucapannya. Bukti saya. Tak cuma kesaksian. Tapi juga bukti. Akar ular ini hanya tumbuh di Siam. Dokumen kargo ini bukti Su Qingyan impor akar ular. Jangan ngawur, perempuan. Su Qingyan. Akar ular kecanduan selama 5 tahun. Kau jual diam-diam di pasar gelap demi uang. Astaga, benar-benar Masih berbohong? Ku akui. Sudah sesuai bayar kami. Untuk tuduh Nawantang. Tuan Putri. Su Qingyan kejam tak berperi. Ternyata akar ular di pasar gelap dijual sudah sesuai. Kasus selesai. Nawantang tak bersalah. Hukum berat dalang. Terima kasih, Hakim Si. Terima kasih juga. Kalian para wanita. Berkomplot memfitnahku. Su Qingyan. Kebenaran sudah jelas, masih mau membantah. Sensi. Meski Tang sudah dibersihkan. Kau tetap wanita jalang yang dituduh berzina itu. Hatim, saya minta Letnan Li bersaksi. Siap berhadapan dengannya. Letnan, kau akui perselingkuhan dengan Shenzi. Ada bukti? Tentu saja ada, Yang Mulia. Tahi lawat merahnya. Semua melihatnya. Tahi lalat merah. Ini cuma tanda lahirku sejak kecil. Semua pelayan di sini tahu. Hanya ini. Berani memfitnahku. Shenzi, kau. Jangan kira aku tak tahu. Sejak 3 tahun lalu, kau sudah menyukaiku. Temanku bisa membuktikan. Kau yang terus menggoda. Aku terpengaruh godaanmu, hampa. Aku menyukaimu. Jelas. Kalau tidak,
Kenapa setiap lewat barak selalu pandang? Lihatlah. Pria-pria ini lucu. Jika wanita meliriknya, langsung merasa kita serius. Lalu buktinya kemben ini. Nama Nona Shen bahkan dijahit di sini. Ini bisa dipalsukan. Menyulam nama mudah. Apa susahnya? Kau hanya pencabul yang mencuri kemben perempuan. Valian! Fitnah saja gagal. Malukan dasar pecundang. Sudah, pengadilan bukan tempat wacana. Kemben mudah dipalsu. Siapa mampu palsu? Bukan bukti. Wakil Lee, jika kau tak bisa tunjukkan bukti lain, kau sengaja. Dasar binatang, kau fitnah istriku. Aku bunuh kau. Laksamana, kau yang perintahkan. Menuduh perempuan tanpa bukti itu sangat mudah. Yang mulia, masih ada. Di paha dalam Shenzi, ada tahi lalat kupu-kupu. Dusta, aku tak memilikinya. Kita pernah ranjang lama. Aku hafal setiap tanda di tubuhmu. Kau sungguh mengkhianatiku. Merah di lengan masih bisa terima. Lalu tanda lahir di paha itu apa artinya? Sudah pasti mereka berdua berselingkuh. Nyonya Shen, apalagi pembelaanmu? Yang mulia, hamba tak punya. Pasti Su Qingyan bekerja sama dengan Letnan Li untuk menyalahkan saya. Tidak. Tak ada bukti. Beranikah kau? Yang mulia, jangan hinakan tubuh perempuan. Saya antar Nona Shen ke dalam diperiksa. Tidak. Jangan-jangan kalian diam-diam bersekongkol. Cairan obat. Harus dihukum berat. Sensi, tak bisa membuktikan diri, saya akan vonis kau memfitnah Master Su. Lepas! Lepas! Jika aku lepas pakaian ini hari ini, meski menang di pengadilan, kehilangan martabat wanita. Sensi Heng. Jangan cari-cari alasan lagi. Kamu wanita genit dan tidak setia. Cuma segini mau laporkan aku. Shenzi, aku mau kau mati dengan nama buruk. Selingkuh sendiri malah tuduh orang. Kak Heng, hentikan. Sensi Heng, terima nasib. Haruskah wanita selalu menerima nasib? Deputi Lee, kau bilang selingkuh dengan kakakku. Masih ingat kapan dan di mana? Tentu aku ingat. 5 bulan lalu, di ruang baca. 5 bulan lalu. Letnan Lee, pernyataan di pengadilan tak bisa diubah semaunya. Pria terhormat tak ingkar janji. Tak pernah dusta. Kenapa kau tertawa? Shen Ziheng ada saksi dan bukti. Kau tak akan bisa kabur. Yang mulia hakim, hamba izin bicara. 5 bulan lalu, Nona Shen beramal di Balai Amal Selatan. Atas nama seluruh wanita dan anak Balai Amal bersaksi demi Nona Shen. Bagaimana perkataannya bisa jadi bukti? Pasti dia dibayar Shen Ziheng. Memfitnahku. Fitnah. Mustahil. Apakah 38 wanita dan anak-anak di rumah amal bisa disuap oleh Nona Shen? Yang mulia, pertimbangkanlah. Ditandatangani oleh seluruh penghuni rumah amal. Kami semua hadir. Siap diinterogasi kapanpun. Tidak mungkin. Yang mulia, mereka dusta. Sudah, bukti yang kamu sebut tidak berdasar sama sekali. Bukti Nona Shen juga adalah fakta nyata. Brengsek! Aku baik padamu. Kau berani fitnah istriku. Dengan perbuatan keji ini. Jenderal Su. Sekarang kau pura-pura suci. 3 bulan lalu kau memberiku 200 dael untuk menjebak Nona Shen. Dalam catatan, tercatat jelas. Siapa berani lawan aku? Hei, kuira kau pria baik dan setia. Ternyata monster. Pria hidung belang. Kau tak layak lagi menjadi pemimpin. Keterlaluan.
Diam! Diam! Siapa berani, langsung diusir. Kalian tunggu saja. Kubalas nanti. Semuanya. Sudah lihat. Reputasi jadi belenggu. Fitnah. Alat untuk merendahkan kami. Mulai hari ini, kami perempuan harus menulis aturan dunia menuntut kemurnian, keadilan, keadilan, keadilan. Diputuskan, Shen Ziheng tak bersalah. Tak terlibat Letnan Li. Letnan Li, kau dipecat dan diselidiki. Dia singkan. Tunggu. Xu Qingyan pemalsu bukti. Rusak nama baik diadili tidak. Shen Zibo, cukup sudah. Ambil yang sudah didapat. Sejarah selalu pria gugat. Tak ada presiden gugatan wanita. Membebaskanmu saja telah melanggar tradisi berabad-abad. Yang mulia, mereka semua kaki tangan Xu Qingyan. Tanpa hukuman untuknya, keadilan palsu. Sensi, kuasai tentara dan keuangan. Kau kira begitu? Selembar surat gugatan bisa runtuhkan kekuatanku. Perempuan, memang naif. Yang mulia, beri kami jawaban hari ini atau kami tak akan pergi. Kalian ajarkan perempuan harus suci. Tapi lelaki membunuh dengan dusta. Dia fitnah aku. Aku dihukum kejam. Apa logikanya ini? 3 tahun lalu, aku difitnah mencuri kain dan diusir. Di mana keadilan? Diusir saat masa nifasku karena tak punya anak laki-laki. Perlindunganmu, di mana buktinya? Apa kata orang? Ini tak sopan. Teriak lagi, akan kutangkap kalian. Diam! Diam! Bersatu kita teguh. Perempuan adalah ibu bangsa. Apa salahnya menyebarkan kabar burung? Kau benar-benar pikir bisa kalahkan aku? Hari ini kuperlihatkan. Apa itu patriarki? Komando di tangan. Pasukan, dengarkan aku. Xu Qingyan, kenapa biarkan pasukanmu ancam rakyat? Aku komandan besar. Stempel komandoku pegang. Yang kumaui, kulakukan. Siapa berani onar? Langsung tembak. Xu Qingyan, kau cuma bisa pakai trik kotor. Jika aku tak licik, takkan sampai di posisi ini. Hahaha. Peringatan terakhir. Siapa lagi berani rusuh? Tembak mati. Sekarang, masih ada yang berani. Shen Zihang, putri tunggal Shen. Tuduh Xu Qingyan memprovokasi kerusuhan. Malam itu, Tang, Wan Qing, putri Nara, menuduh Xu Qingyan merampas harta. Lin Qian, siswi kelas 3 menuduh Xu Qingyan penyalahgunaan jabatan. Su Xiao, buruh tekstil menuduh Xu Qingyan korupsi. Sudah. Pemberontakan. Semua melawan. Tak usah dijelaskan lagi. Tembak semuanya. Xu Qingyan, ini bukan tempatmu aksi kekerasan. Turunkan senjata sekarang. Saudariku, jangan khawatir. Aksi mereka buktikan kita di pihak benar. Prajurit sekalian, di rumah kalian tak ada ibu atau saudari. Bantu kezaliman hari ini, esok keluargamu yang menderita. Siapa yang akan membela mereka? Panglima, tentara bukan untuk serang wanita. Mengapa? Mengapa kau khianati kami? Keputusanmu. Salah besar sekali. Xu Qingyan, masih belum menyadari juga. Demammu sudah berakhir. Kau yang pertama aku tindak. Tidak. Siapa yang berani keluar? Keluar! Kalian pemberontak. Berani kau rusak rencanaku? Siapa pemberontak?
Komandan Lin, akhirnya Anda tiba. Tolong berlaku untukku. Asal Anda mau bantu, semua pasukanku kuberikan padamu. Masih ada. Masih ada aku. Semua tabunganku bisa kuberikan. Penjaga, umumkan perintah. Mulai hari ini, Shukingyan dikopot dan... Jangan, Komandan Lee, jangan. Aku punya pasukan. Bisa kuberikan. Masih ada uangku. Masih banyak. Semua untukmu. Shukingyan. Kau pikir semua sama saja serakahnya? Kau takkan menang. Na Wantang. Sen Heng. Ku takkan biarkan kalian. Ku biarkan kalian pergi. Shukingyan, saatnya bereskan. Ini adalah surat cerai kita. Serai. Pimpe. Hukum jelas. Jika suami tidak setuju, tanpa persetujuan suami, kira-kira bisa hidup bahagia tanpa aku. Jangan mimpi. Tidak. Binasa bersama. Shukingyan, kau membunuh ayahku. Hukuman mati hanya soal waktu. Percuma kau melawan. Hapu, selama aku tak mengaku, tak ada bukti, bisa kutunda terus, seumur hidup. Shukingyan, lama tak jumpa. Kau masih sampah rendahan seperti dulu. Fata! Kak, kau tidak apa-apa. Jangan khawatir. Biar kakak yang ajarin dia. Tahu, kenapa kau di sini? Bukannya. Kenapa kau datang? Bukannya. Kau seharusnya. Kukira kau ingin aku mati di kapal. Maaf, aku masih hidup. Kecewa ya? Hanya pergi beberapa tahun. Kau berani sakiti adikku. Shukingyan, kau kurang ajar. Kakak, aku. Tidak. Tak mau tanda tangani? Bola. Akan kubuat setiap harimu hidupmu neraka. Bukan matimu. Sampai hari eksekusi. Setuju. Jangan. Maaf. Aku tanda tangan. Makan. Ini surat berharga dan rekomendasi. Orang asing itu akan sembah-sembah padamu kalau lihat kakakku. Kamu paling bijaksana. Fata, kakak harus pergi. Wantan, aku juga berat melepasmu. Tapi aku harus lihat dunia luar. Lihat perempuan di negara lain. Jaga mereka lepas dari belenggu. Lalu pulang, bahagiakan saudari kita. Kemanapun kau pergi, aku akan menunggu di sini. Untau. Antara kita terpisah gunung laut atau waktu. Selama di dunia ini masih ada perempuan melawan ketidakadilan, jalan kita selamanya terhubung. Ya.
Aku tidak akan berbelok. Haruskah tidak? Aku tak kesepian. Membesarkanku. Katakan kau cinta.